Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami asisten praktikum biologi dasar 2, jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Perkenalkan, saya Amalia, saya Nar Asana Nania, saya Rosanti Haraspa, dan saya Syahidah. Kami di sini akan menjelaskan praktikum biologi dasar 2 dengan judul Percobaan 1. Protista dan jamur. Tujuan praktikum 1. Untuk mengamati protista dengan menggunakan mikroskop. 2. Untuk mengetahui ciri-ciri protista. 3. Untuk mengetahui struktur jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Alat dan bahan praktikum. Langkah percobaan 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Ambil sampel dengan jumlah yang kecil, kemudian letakkan sampel pada kaca benda. 3. Tetaskan aqueous pada sampel di kaca benda, kemudian tutup dengan kaca penutup. 4. Amati objek dengan menggunakan mikroskop menggunakan perbesaran 10x5. Berikut adalah hasil pengamatan dari sampel praktikum. Percobaan kedua, struktur organ cacing tanah. Tujuan praktikum. Pertama, untuk mengamati struktur organ cacing tanah. Kedua, untuk mengetahui struktur morfologi dan anatomi pada cacing tanah. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu alat bedah, silet, gelas ukur, cacing tanah, etanol, plastik bening, jarum pentul, dan styrofoam. Siapkan etanol sebanyak 15 ml. Diamkan cacing selama 2 menit dengan larutan etanol di dalam plastik bening. Keluarkan cacing dari larutan etanol dan letakkan di atas styrofoam. Lakukan pembedahan pada seluruh tubuh cacing. Amati struktur anatomi cacing. Ukur panjang cacing menggunakan penggaris. Hitung seluruh segmen-segmen pada tubuh cacing. Amati struktur morfologi cacing. Berikut hasil pengamatan pada cacing tanah. Percobaan ketiga, jaringan penyusun organ tumbuhan dikotil dan monokotil. Tujuan praktikum. Pertama, untuk mengamati jaringan penyusun organ tumbuhan dikotil dan monokotil. Kedua, untuk mengetahui perbedaan dari hasil pengamatan jaringan penyusun organ tumbuhan dikotil dan monokotil. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu mikroskop dan sampel preparat awetan. Sampel yang digunakan adalah preparat awetan, akar, batang, dan daun tumbuhan dikotil. Preparat awetan akar, batang, dan daun tumbuhan monokotil. Kemudian siapkan mikroskop yang akan digunakan. Ambil sampel preparat awetan, lalu amati setiap sampel menggunakan mikroskop. Setelah itu foto hasil pengamatan. Berikut adalah hasil pengamatan dari semua sampel. Alat dan bahan. Mikroskop 1 buah, pensil warna 1 buah, sampel preparat awetan jaringan hewan secukupnya. Langkah percobaan. Mengamati objek dengan menggunakan mikroskop untuk setiap sampel dengan menggunakan perbesaran 10 kali. Gambar hasil pengamatan pada setiap jaringan hewan. Alat dan bahan. Cawan Petri 6 buah, pinset 1 buah, tang 1 buah, sendok makan 1 buah, stopwatch 1 buah, korak kuping secukupnya, kapas secukupnya. Kacang tanah 50 gram, beras 50 gram, selasih 50 gram. Langkah percobaan. Meletakkan 3 ukuran makanan yang berbeda, biji-bijian atau kacang-kacangan kecil, sedang, dan besar dalam 3 cawan Petri terpisah. Menyalakan stopwatch selama 10 detik. Dengan pinset, mengumpulkan sebanyak mungkin kacang tanah
dan meletakkan di cawan Petri kosong. Menyalakan stopwatch selama 10 detik. Dengan tang, mengumpulkan sebanyak mungkin kacang tanah dan meletakkan di cawan Petri kosong. Menyalakan stopwatch selama 10 detik. Dengan korak kuping yang sudah dibalut dengan kapas basah, lalu mengumpulkan sebanyak mungkin kacang tanah dan meletakkan di cawan Petri kosong. Menggunakan semua paruh secara bersamaan untuk mengambil semua jenis makanan selama 10 detik. Menghitung berapa banyak makanan di setiap jenis makanan yang berhasil mengumpulkan dari setiap paruh. Mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Percobaan ke-6 praktikum biologi dasar dengan judul Osmosis pada telur ayam. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui osmosis yang terjadi melalui selaput membran alami semi-permeable. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yaitu penggaris, cutter, spidol, telur ayam mentah, air mineral, sedotan bening, plastisin, garam, dan pewarna. Ambil sebutir telur, memukulnya pelan pada bagian ujung telur yang tumpul dengan menggunakan cutter sehingga cangkangnya retak. Lalu, mengelupas cangkang tersebut, tetapi jangan sampai selaput di dalamnya sobek atau pecah. Dan membersihkan bagian ujung telur dari cangkang yang sudah retak dengan cara mengambil retakan cangkang dengan hati-hati. Pada ujung telur yang satunya, buat lubang kecil untuk memasukkan sedotan. Sebelum memasukkan, bubuhkan skala pada sedotan, lalu masukkan sedotan ke dalam telur dengan hati-hati. Menyiapkan 3 air mineral, lalu bagian bawah gelas tersebut dibuka dengan menggunakan cutter dengan diameter seukuran telur. Air mineral tersebut ditambahkan dengan garam, pewarna, dan satunya tanpa tambahan apapun. Kemudian menutup bagian telur yang terhubung dengan sedotan menggunakan plastisin dan memasukkan telur ke dalam minuman gelas kemasan sampai selaputnya terendam air. Lalu mengamati pergerakan air pada sedotan dengan selang waktu 5 menit kurang lebih 30 menit dan mencatatnya pada tabel pengamatan.